Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu tentang versi 1 dan versi 2 beserta konfigurasinya. Kami ada Bayu Trisadewa dan saya Faiz Kurniawan Hakim. Kami akan langsung mempresentasikan hasil dari konfigurasi dan PowerPoint kami. Kami akan menjelaskan apa itu routing dinamis versi 1, versi 2 beserta konfigurasinya. Apa itu routing dinamis? Routing dinamis adalah router yang merutekan jalur yang dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang kita buat. Jika ada perubahan topologi antar jaringan, router otomatis akan membuat routing yang baru. Keuntungan menggunakan routing dinamis yaitu yang pertama hanya mengenalkan alamat yang berhubungan langsung dengan router itu sendiri. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada pada jaringan tersebut. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengonfigurasinya, hanya router-router yang berkaitan. Beberapa kerugian routing dinamis yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router membroadcast ke semua router sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Beberapa macam routing dinamis yang akan kita bahas kali ini adalah RIP, yaitu dengan kepanjangan Router Information Protocol. Karakteristik RIP yaitu menggunakan algoritma distance vector. Routing ini berjenis menentukan router-router lain dengan menilai hop, yaitu lompatan, yang dimana analoginya kalau kita dari rumah kita mau ke rumah teman, sedangkan rumah teman kita berjarak 2 rumah dari kita, maka kita bilang rumah si Bayu jaraknya 2 rumah dari rumahku. Diukur berdasarkan hop, bukan berdasarkan 10-20 meter. Karakteristik kedua yaitu metrik berdasarkan hop count untuk pemilihan jalur terbaik. RIP menghitung routing terbaik berdasarkan hop count, di mana belum tentu hop count yang rendah menggunakan protokol LAN yang bagus, dan bisa saja RIP memilih jalur jaringan yang lambat. Yang ketiga, max hop count 15, yaitu RIP tidak dapat mengatur hop lebih dari 15. Hal ini digunakan untuk mencegah looping pada jaringan. Kemudian update routing dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. Terakhir, informasi yang dipertukarkan oleh RIP yaitu host, network, subnet, dan root default. Beberapa macam versi RIP. Yang versi pertama mempunyai karakteristik hanya mendukung routing classful. Secara sederhana dapat diartikan dengan pengalamatan IP berdasarkan kelas. Yang kemudian tidak ada subnet, info subnet yang dimasukkan ke dalam perbaikan routing. Yang ketiga, tidak mendukung VLSM. Yang terakhir, perbaikan update routing dilakukan secara broadcast. Sedangkan di versi 2 mempunyai karakteristik mendukung routing classful dan routing classless, di mana classful pengalamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classless pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas atau tidak mengenal kelas. Kemudian info subnet dimasukkan dalam perbaikan routing. Yang ketiga, mendukung VLSM, yaitu pengembangan mekanisme subnetting, di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam klasik subnetting, subnet zeros dan subnet ones tidak bisa digunakan.
Kemudian perbaikan routing secara multi-case. Persamaan RIP versi 1 dan RIP versi 2, yaitu memakai distance vector routing protokol, metrik berupa hop count, maksimal hop count adalah 15 untuk agar tidak terjadi kerusakan jaringan, menggunakan port 520, kemudian menjalankan auto summary secara default. Sedangkan perbedaan RIP versi 1 dan versi 2 bersifat classless routing protokol, mengirimkan paket update, menerima paket update versi 2, mengirimkan update ke alamat multicast yaitu 224009. Auto summary dapat dimatikan, mendukung fungsi keamanan berupa authentication yang dapat mencegah routing update dikirim atau diterima dari sumber yang tidak terpercaya. Oh ya, ini adalah satu topologi yang sudah kami buat, yaitu topologi tentang perusahaan yang dimana di dalamnya ada jaringan tentang direktur, sales, personalia, utility, gudang, kemudian keuangan. Di sini terdapat 7 router. Kami akan langsung untuk mengkonfigurasi. Kami akan melakukan konfigurasi sebuah perusahaan menggunakan routing protokol RIP versi 2. Di sini dalam topologi ini yang kami buat terdapat 7 buah router, di mana satu router berfungsi sebagai router utama dan 6 router lainnya sebagai router dari masing-masing jaringan yang ada di perusahaan ini. Di sini kami ada 6 jaringan, diantaranya direktur, sales, personalia, keuangan, gudang, dan utility. Nah, kami akan langsung melakukan konfigurasi terhadap router-router di sini.
Setelah mengkonfigurasi tadi, kita akan langsung mengetes ke 6 jaringan ini. Kita mulai dari jaringan direktur, kita coba ke sales, kemudian ke personalia, kemudian ke keuangan, nah, kita coba lagi, sukses. Kemudian kita coba ke gudang, sukses. Kemudian kita coba ke utility, lihat, kita coba kembali, sukses. Kemudian kita berarti untuk jaringan direktur sudah bisa mengirim ke semua jaringan yang lain. Kita coba ke sales, dari sales kita sales ke personalia, sukses. Kemudian sales ke keuangan, sukses. Kemudian ke gudang, sukses. Kemudian ke utility, lihat, kita coba kembali, sukses. Kemudian kita coba ke personalia, dari personalia kita coba ke keuangan, sukses. Kemudian kita coba ke gudang, sukses. Kemudian kita coba ke utility, sukses. Berarti untuk daerah jaringan direktur, sales, dan personalia dapat mengirim ke semuanya. Kemudian kita coba dari keuangan, ke gudang, kita coba, sukses. Kemudian keuangan ke utility, sukses. Kemudian kita coba dari jaringan gudang ke utility, sukses. Berarti sudah bisa semua jaringan sudah bisa tersambung dan bisa mengirim pesan. Kesimpulannya adalah reversi 2 merupakan perkembangan dari reversi 1 dengan dilihat dari beberapa keuntungan yang diberikan. Reversi 2 sangat baik digunakan, traffic penggunaan di dunia bahwa reversi 2 banyak digunakan daripada reversi 1 dan sebagainya. Karena harganya yang relatif dan mudah dilakukan konfigurasi routingnya. Sekian presentasi yang bisa kami berikan. Terima kasih. Bila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.